ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyaallah muslimin hafizahullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1,5 tahun. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillahil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah, wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Beberapa hari yang lalu sudah saya upload dari berbagai potongan-potongan video maupun video yang full. Saya diundang di forum Istajib. Istajib itu sebuah nama kelompok pengajian di Tawangmangu, itu banyak ya. Ada Istajib, ada Kopika, ada Kopi Lawu, dan lain sebagainya. Itu kelompok-kelompok majelis taklim lah. Kalau Kopika itu Komunitas Pemuda Insaf Karanganyar. Ada Kopi Lawu, Komunitas Pemuda Insaf Lawu, dan lain sebagainya. Ya, saya diminta khusus seminggu sebelumnya, saya di WA, Ustaz Iwan, besok tolong isi di majelis kami ba'da isya, ada pembahasan, tolong dibahas tentang LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
agar kami itu tahu, karena di sekitaran kampung mereka banyak ada LDI. Oke, akhirnya saya Rabu ya saya ngisi di sana. Ba'da Isya saya berangkat. Sampai sana kurang lebih ya 15 menit, nggak jauh sih. Sini itu kan walaupun jauh tapi kan aksesnya gampang, aspal semuanya jadi cepat. Sampai sana sudah saya ceritakan itu ada sekitar 1 jam 40 menitan. Itu yang resminya ya. Setelah itu ngobrol-ngobrol, setelah saya tutup ngobrol-ngobrol santai tentang betapa mereka antusias untuk mendengar tentang kesesatan Islam Jamaah LDI Cokam 354. Ya, yang saya sampaikan itu dan fakta-fakta semuanya yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Dan prinsip daripada mantan menyampaikan kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan dunia sampai akhiratnya. Artinya kalau tidak ada sesuatu ya tidak kita mengada-ngadakan. Tapi kalau ada sesuatu yang dianggap itu miring ya kita sampaikan. Ada sesuatu yang dianggap apik, bagus ya kita sampaikan juga. Dan ada orang yang berusaha mungkin yang mencoba mentrik-rinjirkan kita untuk berbuat fitnah ya kita harus tolak. Harus tolak. Apakah ada? Ya mungkin ada orang-orang yang nggak tahu sengaja bertanya kemudian seakan-akan menggiring opini, membuat kita supaya mengada-ngada padahal tidak ada. Ya itu ya nggak usah kita katakan. Alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah. Dan sebelah saya yang kanan itu ada warga, sebenarnya jamaah dia itu menikah sama orang jamaah laki-laki toh. Anaknya pengurus yang dinikah. Dia sempat disuruh untuk berbaiat, kemudian dia keluar. Tapi sebelum pernikahan memang dulu pernah ke rumah saya. Saya baru ingat dulu ke rumah saya untuk konsultasi bahwa saya mau menikah, tapi orang jamaah LDI. Saya katakan nanti antum akan diproyeksikan kurang lebih setengah tahun antum akan jadi jamaah. Benar, dia jamaah 2 tahun katanya. Sudah menjadi jamaah 2 tahun dan akhirnya dia keluar karena sebelumnya dia sudah ikut kajian-kajian teman-teman aktivis itu. Bismillah bi'aunillah, terus semangat untuk memperjuangkan, untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita sebagai tugas kita para mantan. Kenapa? Mantan yang lebih tahu, mantan yang tahu secara detail tafsil pergerakan-pergerakan mereka, kesesatan-kesesatan mereka tanpa tendensi untuk keuntungan pribadi. Tidak. Tendensi kita ada 3. Yang pertama adalah memperkuat sahabat-sahabat sesama mantan yang sudah keluar semakin kuat. Makanya muncullah Ribat Akhri Salim, Kawan Hijrah, Anton Prawiro, Mubalik Hijrah, Asa, Bakal Mukarramah Manazil, kemudian Sepat Khairul Anas TV dan lain sebagainya. Masih banyak teman-teman. Itu tujuannya agar teman-teman yang ada di berbagai daerah yang hijrah semakin kuat, semakin mantap, melihat sahabat-sahabatnya yang senasib dan seperjuangan telah keluar dari kubangan aliran sesat Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam. Kemudian yang kedua tujuannya adalah bagi teman-teman yang ada di dalam, semoga membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamatnya agar segera keluar mengikuti jejak-jejak kami ya. Setelah kita keluar, oh ternyata seperti itu yang diomongkan semuanya fitnah, yang ditujukan kepada kita semuanya fitnah, tidak terbukti sama sekali. Deblek enggak. Kalau deblek itu enggak harus keluar. Di dalam deblek banyak. Melarat juga enggak. Kalau ingin melarat enggak harus keluar dari jamaah. Di dalam malah banyak orang-orang melarat sampai ada tim khusus, tim duafa. Berarti kan kemelaratannya itu terorganisir banget. Kalau kita di luar malah nggak ada tim duafa, paling nggak ada terorganisir. Kalau di Islam Jamaah malah terorganisir, ada tim duafa. Artinya kalau ingin apa bahasa kita, ingin mendapatkan kesengsaraan, Anda harus jadi mantan. Mereka semua di dalam Islam Jamaah LDI semua juga banyak yang mendapat mendapat musibah. Dan yang ketiga adalah kita tujukan kepada kaum muslimin secara umum agar dia terproteksi, tidak tidak terpengaruh. Makanya kemarin saya diundang di pengajian istajib itu tujuannya adalah untuk
membentengi. Memang benar tujuannya untuk membentengi agar mereka tidak terpengaruh. Karena pengaruh mereka, agar pengaruh LDI Islam Jamaah itu nggak terasa, karena sasarannya adalah orang-orang awam. Orang-orang awam yang belum mengerti masalah agama. Mereka pengaruhi dengan istilah budi luhur luhuri budi krona Allah. Tidak sedikit yang ikut, banyak artinya orang-orang yang ikut, dan mayoritas adalah orang-orang yang awam, yang nggak ngerti masalah agama. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, saya pulang dari acara itu hari Kamisnya pagi. Ya, saya mendapat malam ya, saya mendapat sebuah chat dari teman bunglon saja ya. Teman bunglon yang menyampaikan hal-hal yang perlu disikapi dan perlu ditanggapi untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kita. Coba kita baca 3 notulen yang menjadi sorotan pada saya katanya. Yang disampaikan, 1, ada indikasi banyak ru'yah mulai terpengaruh, suka menonton dan share ceramah-ceramah Ustadz Non Cukam. Ini dilarang oleh Bapak Imam. Sebagus apapun ceramah mereka itu gua biu, karena mereka tidak mangkul musnad mutasil ke Bapak Imam dan bukan jamaahnya Bapak Imam. Ya, mana bisa dipendung. Perkembangan teknologi perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan semakin tidak bisa terbendung. Mana mungkin Bapak Imam akan mengawasi? Banyak. Saya ada saudara yang sampai saat ini bekerja lah, ada seorang produksi kue itu aja. Dia jamaah Islam Jamaah juga 354 LDI, tapi dia seneng ngrungokne Adi Hidayat, ngrungokne Gus Baha, ngrungokne yang lain-lain. Jadi apa artinya? Sekarang jamaah itu sudah banyak gampang gampang mendapatkan informasi kajian. Sebenarnya Bapak Imam itu dikibuli oleh jamaah sendiri. Dikibuli, kenapa dikibuli saya katakan? Katanya menang-menang taat-taat, tapi ternyata di belakang mereka sudah mendengarkan ceramah-ceramah, dan mungkin saat kajian-kajian dalam jamaah itu juga dalam hati mereka juga terjadi pertentangan-pertentangan yang tidak sesuai dengan apa yang dia dengar di media sosial. Ini lebih membahayakan ya, daripada semacam mantan, malah jelas-jelas mantan itu jelas keluar. Kemudian bahasanya mendakwai, mengajak, kena cetok, tapi di dalam. Pertama itu, yang kedua, ini kalau sampai dilarang, sampai diterapkan tenanan, berarti memang golongan ini memang golongan yang tetap tidak mau berubah, tetap menganggap selain Islam Jamaah, selain Cukam 354 LDI, semakin selain golongannya dianggap kafir. Dia nggak nerima masukan-masukan dari yang lain. Dia nggak nerima ceramah-ceramah yang kemudian bahasanya dianggap bermanfaat, nggak nerima. Ya karena dianggap kafir. Ya kafir, Islam dianggap Islam itu aja. Dan sampai kapan seperti itu? Sementara kalau kita dibuka akal sehat, akal waras, akal selamatnya, coba didengarkan. Betapa pinternya, betapa ahlinya orang-orang ustadz di luar Islam Jamaah Cukam 354 LDI. Sudah kita akui aja. Oh, mereka kan doktor, profesor, LC dan lain sebagainya, itu urusan dunia. Bukan. Inilah kupernya seseorang. Doktor dari jurusan agama ada, doktor dari jurusan sarjana dari jurusan agama ada, magister jurusan agama juga ada. Artinya sudah kredibel dan dibuktikan dengan gelar-gelar yang sudah ada itu. Nah jamaah saiki ya ngopo saiki prinsip jamaah ya ngopo paketan tuku dhewe ora konangan Bapak Imam ngapain? Itu sebagai juga refleksi sebenarnya itu, karena dia takut mendengarkan ceramahnya atau mendengarkan ajaannya para mantan, lebih baik ya menimbang yang lebih baik, lebih ringan resikonya mendengarkan ustadz-ustadz lain. Sementara
kalau sampai mendengarkan beneran ustadz-ustadz lain selain Islam Jamaah Cukam 354 LDI itu, maka ceramah yang ada dalam LDI terasa hambar otomatis. Penguatan terhadap keyakinan akidah mereka akan terasa hambar. Karena kalau kita dengar nasihat-nasihat ceramah-ceramahnya ustadz-ustadz yang kondang-kondang di TV-TV itu ya mengajak kepada tauhid, mengajak kepada amaliyah, Islam rahmatan lil alamin, tidak pada sebuah golongan-golongan tertentu. Sehingga ketika ngaji di dalam Islam Jamaah, setelah mendengarkan itu, saya yakin, saya pastikan mereka akan hambar, hatinya akan hambar, mesti akan terjadi pemberontakan tidak terima di dalam hati mereka. Pertama, itu informasi. Bapak Imam seharusnya membentuk lagi. Kalau dulu di 4 tahun 3 tahun yang lalu ada namanya tim bersih-bersih, sekarang kayaknya dimansuh. Ada tim sapu bersih, ada tim penjagaan, ada tim apalah, monggo silakan. Sekarang dibagi lagi, dibuat lagi namanya tim IT yang mendeteksi jamaah-jamaah yang ngaji dengan ustaz-ustaz luar. Sebenarnya kalau dengan seperti ini tuh kelihatan banget. Orang bodoh itu akan bisa menilai sebenarnya orang ini atau mereka golongan ini takut kehilangan anggota. Takut kehilangan jamaahnya. Yang mana jamaahnya berkontribusi besar tentang kemakmuran, kelayakan, keenakan para pengurus dan para imam di pusat sana. Dia takut kehilangan jamaah, takut kehilangan anggotanya. Jangan sampai ngefan dengan ustadz-ustadz yang lain. Sementara kita akui aja ngefannya juga berdasarkan ilmunya. Jadi mereka ngefannya sudah pas. Lalu apa yang di-fan ke Bapak Imam? Apa? Modal persaksian. Ya. Modal persaksian yang belum tentu benernya. Dengan cara pokoknya anggar taat Bapak Imam sampai disukseni. Kan mereka tek yang jenis. Kemudian yang kedua, peringatan bagi ru'yah yang tidak mau infak persenan, maka tidak akan disaksikan. Ngeri ini. Peringatan bagi ru'yah, ini saya lihat. Peringatan bagi ru'yah yang tidak membayar persenan, maka tidak akan disaksikan. Kalau kita melihat setelah beberapa tahun mereka sengaja ngempet bahasanya. Kalau kita katakan ngempet ya, mereka itu ngempet. Ini ada sebuah komentar, nanti kita baca juga ya. Ada sebuah komentar untuk memperkuat ini. Setelah mereka itu ngempet, tidak menyampaikan infak persenan. Kan setelah mantan keluar itu kan bahasa persenan itu diperhalus. Infak rezeki nggak begitu ditekan, karena memang ini riskan sekali untuk memantik orang bisa keluar. Sementara mantan-mantan terus menggayuh itu, dan orang-orang di dalam semakin tahu bahwa ini adalah hanya ijtihad, yang mana ijtihad ini bisa keliru bisa benar. Dan kalau seperti ini banyak kelirunya, jelas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan itu. Diperintahkan istilahnya zakat, bukan 10% setiap bulannya. Ada sebuah komentar di YouTube kita oleh Astroboy 951 untuk memperkuat ini tadi, hasil bocoran dari mana tadi, dari Bunglon tadi. Sekarang ini desa saya sedang gencar yang tidak isrun, didatangi, diterobosi dan dinasihati oleh imam wakil kelompoknya. Banyak dari jamaah yang merasa terbebani dengan adanya isrun atau 10%. Tapi sepertinya pengurusnya nggak mau tahu. Sekarang yang tidak isrun dianggap orang luar. Artinya memang pengurus atas sedang kesulitan keuangan. Karena banyak yang tidak isrun. Dari 110 kakak kelompok, hanya 25-30 orang saja yang isrun. Berarti berapa persen itu? Hampir 30% penuruannya. Ya. Udahlah, urusan seperti itu memang riskan. Jadi memang salah satu untuk membuat mereka itu bisa sadar ketika kita tidak bisa mampu menjelaskan secara keilmuan. Karena mungkin bapak-bapak juga, mungkin saudaraku semua ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, terbatas dengan ilmu, bukan mantan mubalik, bukan peneliti ilmu.
tapi menemukan atau ingin mengajak untuk hijrah, pakailah dengan cara-cara seperti itu. Pengaruhi mereka dengan model-model yang riskan, yang mereka bisa membuka akal sehat, membuka akal waras, akal selamat. Mosok ya ono ya ini pembelaan gak enek lereni. Mosok bertahun-tahun, puluhan tahun infak ndak ada berhentinya. Kalau dikatakan itu kembali kepada kita, kembalimu berapa? Disedekahkan untuk masjid-masjid berdua, wong yang disodakoi juga mengeluarkan infak. Jadi artinya ini hanya kamuflase aja untuk pengerukan uang. Makanya saya sampaikan kepada istajib itu bahwasanya by design dari Samdam Ajokam 354 LD ini adalah ada tujuan makosid. Tujuan yang utamanya apa? Bisnis. Tujuan utama makosidnya itu hizbiyahnya, makosidul hizbiyah itu adalah bisnisnya mereka. Makosid apa? Bisnis ya, bisnisnya. Ya. Jadi kalau kita lihat itu tujuannya ngono kuwi. Pokoknya itu duit. Makanya jangan aneh. Ketika orang misalnya orang yang tidak mau sambung, selama dia bayarnya tetap, ya diakui sebagai jamaahnya Bapak Imam. Walaupun nggak mau ngaji misalnya, katakan misalnya karena repot bisnisnya, tapi dia selalu membayar dan setepat waktu dan banyak lagi, apalagi bayarnya banyak, tetap diakui jamaah. Sementara orang-orang yang hanya tetap ngaji namun tidak mampu bayar, tetap akan dipaksa dengan dalih ini dan itu, dengan dalih memaksa jamaah untuk mencari pahala itu tidak apa-apa. Oh ngawur itu. Makanya itu ya, ada 110 kakak yang membayar infak antara 25 sampai 30 kakak, berarti kan menurunan 30% lebih. Nah itu kalau terjadi sampai seluruh jamaah misalnya, kan chaos nanti. Dan saya harapkan seperti itu, seluruh jamaah, seluruh keluarga jamaah ikut untuk memboikot infak persenan. Tidak perlu infak persenannya. Mereka sendiri aja rangenah, maksudnya duitnya telepon ini rangenah. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ini. Slogan jamaah surga tidak jamaah neraka harus selalu digaungkan dan disampaikan kepada kalangan kita sendiri di masjid dan pengajian kita sendiri, dan ini adalah hak kita imam dan pengurus menyampaikan slogan atau doktrin ini, tapi ya jangan disampaikan di luar jamaah kita. Contoh di musola, masjid, acara pengajian orang luar atau non jokam. Nah, inilah namanya punya prinsip khawarid merah jambu. Merah ungu merah jambu. Jadi kalau di dalam kenceng kentar kafir. Tapi di luar nggak berani. Kan jenenge khawarid merah jambu lho kiti. Hampir nih wong wani kendel. Tapi ketika di luar nggak boleh. Jadi dia punya hak prerogatifnya sendiri. Jadi kita katanya tadi kan dikatakan misalnya kasus misalnya kasus untuk prerogatifnya imam itu pokoknya iso ngapir nih misalnya oleh ngapir. Nah itu tadi yang pernah dikatakan sampai muncul adalah selain jamaah tayyib bonjot, nah untuk jamin dalik dan lain sebagainya. Jadi saat ini tuh memang simalakama ya, saya katakan simalakama. Kalau nggak dijelaskan seperti itu akan pudar jamaahnya. Sementara kalau dijelaskan seperti itu, di saat-saat ini mereka sedang dalam pembinaan Majelis Ulama Indonesia. Mereka sedang dalam pembinaan, artinya dalam pembinaan itu ya kalau sampai kecolongan ya berabe dong ya. Apa yang dituduhkan oleh mantan selama ini berarti benar adanya. Berarti faktanya berbicara seperti itu. Maka tiga hal itu saudaraku semua, ya ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, yuk silahkan antum semua semoga bisa membuka akal sehat, akal waras,
sebagai dakwah kita kepada teman-teman sahabat-sahabat kita di Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Yuk silahkan dibuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat Anda. Semoga bermanfaat dan semoga menghasilkan apa yang kita tuju, yaitu sadarnya teman-teman kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.